Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku peserta MPLS yang saya cintai. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi pembinaan karakter. Sebelum materi ini saya sampaikan, terlebih dahulu Ibu perkenalkan, nama Ibu Erminarsih. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7A dan kelas 9. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini saya berharap kalian sehat, kalian tetap semangat belajar, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 yang kita terpaksa melaksanakan kegiatan mulai dari MPLS ini melalui daring atau online. Anak-anakku sekalian, pada materi pembinaan karakter, ini intinya pembinaan sikap kalian. Dalam hal ini saya batasi sikap bagaimana kalian bersikap dalam proses pembelajaran secara daring atau online. Yang pertama yaitu kaitannya dengan bertelepon, etika bertelepon. Karena kita melaksanakan kegiatan secara daring, secara online, pastinya kita harus menggunakan sarana telekomunikasi. Ibu sampaikan 6 hal etika cara bertelepon yang baik. Pastinya di dalam bertelepon mungkin ada beberapa hal yang menurut kamu sesuatu yang biasa dilaksanakan, ini bertelepon biasa Bu. Tetapi sebetulnya selama pembelajaran PJJ tahun kemarin, Ibu memiliki beberapa pengalaman yang menurut saya itu pengalaman dalam berinteraksi siswa yang salah. Nah, salah satu contohnya yaitu seringkali anak menyampaikan materi bertanya atau berinteraksi dengan Bapak Ibu guru dengan menggunakan sarana telekomunikasi, tidak menyebutkan identitas, mungkin nama atau mungkin dilengkapi kelas. Nah, inilah yang memungkinkan di dalam berinteraksi dengan Bapak Ibu guru mengalami kesulitan dari sudut pandang Bapak Ibu guru. Nah, bahkan nama WA pun tidak nama yang sebenarnya. Mungkin contohnya, nama WA-nya anak lanang lah. Kita kan nggak tahu anak lanang itu siapa. Harusnya misalnya namanya Muhammad Irfan, berarti nama WA-nya nama Muhammad Irfan. Itu seringkali terjadi di dalam penulisan di WA masing-masing anak. Yang kedua yaitu terkait dengan pembelajaran. Bapak Ibu guru sudah membuat grup WA pembelajaran setiap mapel, dan WA pembelajaran wali kelas sudah membentuk WA kelas. Tetapi di dalam berinteraksi seringkali anak melakukan kegiatan berinteraksi atau melakukan daring itu secara personal. Nah, inilah yang memungkinkan salah. Kalau kita sudah diwadahi dengan grup WA, harusnya kalian masuk di dalam berinteraksi misalnya kaitannya dengan mata pelajaran, ya masuk ke WA mata pelajaran, misalnya WA pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7, berarti kamu masuk ke situ. Tidak secara personal, itu yang secara salah. Kalau itu kaitannya dengan kelas, berarti ke WA kelas, misalnya WA kelas 7A yang dikelola oleh wali kelas. Itu etika bertelepon di masa daring, di masa pembelajaran jarak jauh. Yang kedua yaitu etika berbicara siswa terhadap guru. Kita seringkali Bapak Ibu guru menghadapi anak-anak yang dalam berkomunikasi kepada Bapak Ibu guru sering disamakan dalam berkomunikasi dengan siswa, dengan temannya sendiri. Ini merupakan cara yang tidak sopan, ya, karena seperti kamu ketahui guru itu orang tua kalian di sekolah. Apapun yang kamu lakukan, baik berbicara dalam bersikap, pastinya akan kita orang timur, orang harus menggunakan tata krama, baik itu memilih kata,
memilih kalimat itu harus kita sesuaikan. Oh, ini kita bicara dengan orang tua. Ini ada 7 hal yang Ibu sampaikan dalam etika berbicara siswa terhadap guru. Yang berikutnya yaitu menjalin hubungan antar teman yang baik. Di dalam bersikap, bagaimana kita menjalin hubungan antar teman yang baik. Ibu sampaikan ada 7 hal dalam menjalin hubungan antar teman yang baik. Terutama pada saat sekarang di masa kita tidak tapka, tidak sering berinteraksi secara langsung pada teman-teman kalian, seringkali kita menggunakan sarana telekomunikasi di dalam menjalin antar teman. Misalnya menanyakan tugas kepada teman, misalnya kita menyampaikan informasi kaitannya dengan pembelajaran. Maka di dalam menjalin hubungan antar teman baiklah sangatlah penting sekali, karena di dalamnya nanti kita bisa berinteraksi, berdiskusi tentang permasalahan pembelajaran yang mungkin kita tidak ketahui pada saat daring pembelajaran daripada Bapak Ibu guru, bisa kita tanyakan kepada teman. Itu ada 7 hal bagaimana kita bisa menjalin hubungan antar teman. Ini nanti kalian bisa pelajari, kalian baca untuk diketahui, sehingga dalam penyampaian nanti atau dalam berhubungan teman nanti kamu bisa berhubungan secara baik. Selain kaitannya dengan sikap dan karakter, Ibu sampaikan kaitannya dengan tata tertib di sekolah. Di SMP Negeri 2 Pancur ada tata tertib di sekolah kaitannya dengan peserta didik. Ini perlu saya sampaikan, perlu saya sosialisasikan, walaupun hanya beberapa poin hal-hal penting saja. Kapasitas saya sebagai urusan kesiswaan perlu menyampaikan adanya tata tertib di sekolah. Yang pertama yaitu tata tertib berpakaian seragam. Nah, ini ada beberapa hal yang Ibu sampaikan dalam tata tertib pakaian berseragam. Ini ada 3 hal seragam yang dipakai di dalam kegiatan pembelajaran. Ada pakaian OSIS, pakaian identitas pramuka, kalau olahraga itu ada seragam olahraga. Ini ada hal-hal yang perlu kalian ketahui dalam mengenakan seragam. Adapun tata tertib berpakaian seragam sekolah ini ada 3 poin ketentuan dalam tata tertib berpakaian seragam di SMP Negeri 2 Pancur. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, karena kita harus menaati protokol kesehatan, maka nanti apabila kalian nanti tapka anakku, kalian harus diwajibkan mengenakan masker. Mengenakan masker, ditambahin mengenakan masker. Selain seragam yang harus kamu kenakan, ada tata tertib di dalam proses pembelajaran yang baru karena adanya COVID-19, wajib mengenakan masker. Terus yang berikutnya, selain dari penjelasan pengenaan seragam, ini saya berikan gambar atau contoh-contoh ketentuan pakaian seragam sekolah menengah pertama sesuai dengan Kemendikbud. Itu karena kita menggunakan aturan berpakaian seragam OSIS atau 3 seragam untuk anak laki harus bercelana panjang, berarti kita menggunakan contoh gambar yang bercelana panjang untuk anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan menggunakan rok panjang. Ini dari segi seragam. Sedangkan dari segi penampilan, itu ada beberapa penampilan yang Ibu sampaikan di dalam slide ini. Ada 4 poin dalam berpenampilan. Tadi kaitannya dengan seragam sudah sampaikan. Oh, di masa pandemi kita diwajibkan mengenakan masker. Berarti di situ ditambahi penampilan selain seragam yang lengkap, kita pakai masker. Terakhir yaitu saya contohkan beberapa gambar yang sesuai dengan ketentuan Kemendikbud, penggunaan badge, penggunaan
nama siswa, penggunaan dasi, topi dan seterusnya itu sudah ada di situ. Terakhir yaitu cara berpenampilan untuk anak laki-laki potongan rambut. Nah, ini sudah saya berikan contoh gambar yang sesuai dengan tata tertib dan ada contoh gambar yang tidak sesuai dengan tata tertib. Kalian nanti bisa lihat sehingga hal-hal yang baik itu kita gunakan, sedangkan contoh yang tidak baik tidak kita gunakan. Ini contoh potongan rambut untuk khususnya untuk anak laki-laki. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini saya menyampaikan materi, mudah-mudahan bisa dapat kalian laksanakan. Tetap sehat sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Salam sehat.